Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Mauladi Fatullah, Syafahana Aunaiza, dan Eri Buhairi. Dalam materi kali ini yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah wawancara dalam asesmen. Nah, kali ini terdapat daftar pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar, yang kedua sasaran dan alasan, yang ketiga contoh instrumen, dan yang keempat kelebihan dan kelemahan wawancara dalam asesmen. Wawancara dalam asesmen adalah wawancara berasal dari padanan kata interview. Kata interview sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu colloquium, yang berarti melihat satu sama lain. Selain itu, wawancara dalam asesmen adalah salah satu metode asesmen yang digunakan untuk mendapatkan informasi data individu dengan mengadakan kontak langsung atau face-to-face relation atau tidak langsung. Sifat lain dari wawancara adalah insidentil. Sedikit tambahan dari saya mengenai konsep dasar wawancara. Kami telah menyajikan 3 sifat wawancara di dalam materi. Yang pertama adalah kontak langsung, face to face. Yang kedua adalah tidak langsung. Dan yang ketiga adalah insidentil. Saya akan menjelaskan di sifat kedua dan sifat ketiga. Sifat kedua itu adalah tidak langsung. Maksudnya tidak langsung adalah wawancara bisa dilakukan secara tidak langsung melalui orang-orang terdekat dari narasumber atau orang yang akan kita wawancarai. Misalkan kita dapat mewawancarai orang tuanya atau anggota keluarganya atau bisa juga gurunya, atau bisa juga sahabatnya, atau bisa juga teman sebangkunya dan sebagainya. Kegiatan wawancara yang dilakukan bukan pada orang yang tertuju itu disebut dengan kontak tidak langsung. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat insidentil. Maksudnya sifat insidentil ini adalah kita dapat melakukan wawancara sewaktu-waktu jika itu diperlukan. Misalkan dalam asesmen. Selanjutnya, terdapat tujuan, manfaat, dan alasan wawancara dalam asesmen. Tujuannya yaitu melengkapi kata-kata verbal dengan sikap mereka. Yang kedua, mengungkapkan pola pemikiran dan makna kehidupan individu. Dan yang ketiga, mengeksplorasi info personal. Manfaat wawancara dalam individu yang pertama sebagai kunci untuk melakukan diagnosis dan prognosis. Yang kedua yaitu sebagai data kualitatif dari permasalahan. Alasan wawancara dalam asesmen yang pertama yaitu uji validitas dari data-data yang telah ada. Yang kedua, ingin mengambil data kualitatif, dan yang ketiga adalah masalah tertentu pada. Selanjutnya, terdapat tujuan, manfaat, dan alasan wawancara dalam asesmen. Tujuannya yaitu melengkapi kata-kata verbal dengan sikap mereka. Yang kedua, mengungkapkan pola pemikiran dan makna kehidupan individu. Dan yang ketiga, mengeksplorasi info personal. Manfaat wawancara dalam individu yang pertama sebagai kunci untuk melakukan diagnosis dan prognosis. Yang kedua yaitu sebagai data kualitatif dari permasalahan. Alasan wawancara dalam asesmen yang pertama yaitu uji validitas dari data-data yang telah ada. Yang kedua, ingin mengambil data kualitatif, dan yang ketiga adalah masalah tertentu pada individu, misalkan buta huruf dan sebagainya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada contoh instrumen. Untuk gambaran contoh instrumen, teman-teman bisa lihat di bawah ini ya. Selanjutnya,
Ada beberapa kelebihan dalam wawancara asesmen, di antaranya yang pertama, pertanyaan yang diajukan sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Yang kedua, mengobservasi perilaku nonverbal responden. Yang ketiga, mudah dipahami karena pertanyaan sudah disusun. Yang keempat, responden bebas menjawab pertanyaan tanpa benar atau salah. Yang kelima, wawancara memudahkan responden untuk menanyakan hal rumit dan juga mendetail. Dan juga yang terakhir, wawancara memperbolehkan jawaban yang dibutuhkan karena bergantung pada jawaban responden. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi dengan begitu santai. Saya mohon izin masuk untuk menjelaskan atau menambahkan mengenai kelebihan flexibility dan nonverbal behavioral. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah flexibility. Flexibility merupakan kelebihan wawancara. Mengapa kok wawancara memiliki kelebihan flexibility? Karena si penanya dapat memberikan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi si penjawab. Misalkan saja, si penjawab sedang tidak mood atau terganggu moodnya, maka pertanyaan atau poin-poin penting tertentu yang sudah disusun oleh penanya tidak akan diajukan kepada si penjawab. Misalkan saja si penanya memiliki pertanyaan penting, kemudian akan mengajukan kepada si penanya, tapi akan mengajukan kepada si penjawab, tapi si penjawab itu sedang tidak bagus moodnya, maka si penanya akan mengalihkannya kepada observasi lebih lanjut. Kemudian di situ fleksibel juga dapat diartikan sebagai memberikan pertanyaan tambahan dari di luar poin-poin penting yang sudah disusun, karena sesuai dengan jawaban si penjawab. Misalkan saja pertanyaan A itu tentang pertanyaan yang pertama adalah tentang karir, kemudian yang kedua adalah tentang sekolahnya. Tapi di situ ketika ketika penanya mempertanyakan tentang karir, terus kemudian si penjawabnya itu keluar dari konteks, maka itu si penanya akan terus mengikuti alur percakapan sehingga nanti muncul akhirnya si pertanyaan kedua. Begitu untuk yang fleksibel. Untuk yang selanjutnya adalah jika ada pertanyaan yang kurang atau belum dijawab ketika wawancara itu, maka pertanyaan itu bisa dilontarkan kembali di wawancara yang kedua. Tidak harus berada di wawancara ke-1, karena memang sudah kondisi si penanya itu sudah tidak baik, sudah tidak mood, sudah tidak bagus. Maka pertanyaan-pertanyaan yang inti boleh saja ditunda atau bisa juga dijadikan sebagai observasi lebih lanjut. Begitu untuk yang flexibility. Kemudian untuk yang nonverbal behavioral, di materi yang kami sajikan tertulis bahwa mengobservasi perilaku nonverbal responden. Maksudnya adalah ketika kita memberikan pertanyaan kepada si penjawab itu bagaimana reaksinya? Apakah di ekspresinya itu ada tanda-tanda yang mencurigakan? Mencurigakan maksudnya adalah ada tanda-tanda yang dia sembunyikan atau katakanlah berbohong begitu. Di situ dapat diketahui. Terus itu juga merupakan bisa jadi juga dengan ketika kita menanyakan sesuatu kepada si penjawab, bagaimana reaksi penjawab? Apakah penjawab itu suka dengan pertanyaan kita ataukah tidak? Maka di situ disebutlah
observasi perilaku nonverbal responden. Demikian untuk yang flexibility dan nonverbal behavioral. Oke, selanjutnya adalah kelemahan dari wawancara dalam asesmen. Kelemahan yang pertama adalah mengenai time and power. Mengapa time and power? Karena wawancara itu memerlukan banyak waktu dan menguras tenaga. Soalnya si wawancara ini akan melakukan asesmen satu demi satu per siswa. Misalkan di satu sekolah itu ada 100 siswa, kemudian kita lakukan wawancara satu persatu, maka itu cukup menguras waktu dan juga tenaga. Oleh karena itu beberapa sekolah menerapkan wawancara hanya untuk anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki masalah-masalah di individu, misalkan seperti tadi tidak bisa baca tulis, tidak mengenal tidak bisa membaca atau buta huruf lah katakanlah. Kemudian juga bisa saja si siswa tidak mau untuk mengisi angket, maka itu dilakukan sebuah wawancara. Kemudian untuk yang kedua itu adalah interview bias atau kesalahan dalam wawancara. Di sini dapat diketahui bahwa wawancara, meskipun wawancara itu face to face, secara langsung, secara tatap muka, maka tidak terkendali atau tidak memungkinkan untuk terjadi sebuah kesalahan. Misalkan saja salah dalam mempertanyakan sesuatu atau salah dalam menafsirkan jawaban. Itu bisa saja terjadi karena setiap individu memiliki penafsiran atau memiliki sesuatu yang beda, dan perbedaan itu adalah keunikan bagi setiap individu. Yang ketiga adalah competence of interviewer atau kepandaian pewawancara. Dalam melakukan wawancara, kita dituntut untuk memiliki skill-skill dasar mengenai wawancara. Apabila kita tidak memiliki skill tentang wawancara, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi human relationship atau hubungan kemanusiaan. Karena dalam hal ini, competence of viewer menjadi kunci keberhasilan dalam wawancara. Sama halnya seperti curhat kepada seseorang lah. Kalau seseorang melakukan curhat itu kan otomatis mencari anak yang enak untuk untuk menjadi responnya. Kalau anaknya tidak enak, maka dia sulit untuk menyatakan isi hatinya atau sulit untuk mengungkapkan perasaan yang akan dijadikan sebagai bahan curhatan. Begitu teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita pindah slide dulu ya teman-teman. Yang keempat adalah tempat wawancara tidak selalu mendukung karena bisa terjadi keramaian. Misalkan saja kita wawancara di sebuah ruangan BK, tapi di situ dekat dengan kelas. Bisa saja kelas itu membuat keributan sehingga mengganggu kita dalam melakukan wawancara. Atau saja bisa juga diartikan sebagai sekolah yang tidak memiliki ruangan BK. Ketika sekolah tidak memiliki ruangan BK, maka kita akan melakukan wawancara di mana? Ketika kita melakukan wawancara di kelas, iya kalau wawancaranya enggak bersifat personal. Tapi kalau bersifat personal bagaimana? Kemudian jika kita melakukan wawancara di ruang guru, iya kalau si siswanya tidak keberatan kalau curhatan atau jawaban-jawaban si siswanya itu diketahui oleh semua guru, maka disebutlah
wawancara memiliki kelemahan di tempat yang tidak mendukung. Kemudian yang kelima adalah kesediaan, kemampuan, dan keadaan responden menjadi faktor keberhasilan dalam wawancara. Misalkan saja kemampuan dalam menangkap sebuah pertanyaan. Kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau menggunakan kata-kata yang agak sulit untuk dipahami oleh siswa, kemudian siswa itu kemampuannya minim. Bisa saja siswa itu mencerna pertanyaan kita itu sangat lama. Bisa saja juga kita jawabnya A, dia bisa jawabnya B. Atau enggak kita tanya A, dia malah jawabnya D. Itu sesuai dengan kemampuan, keadaan responden. Kemudian yang kelima adalah jangkauan responden relatif kecil. Di sini kami menafsirkan jangkauan ini adalah jarak yang dilakukan, jarak antara siswa sama guru. Misalkan kita melakukan wawancara di luar sekolah, rumahnya siswa jauh, rumahnya gurunya juga jauh, kan tidak sama-sama jauh. Itu menyebabkan relatif kecil untuk melakukan wawancara. Kan ada smartphone, ada internet, kan tidak semua siswa memiliki sebuah smartphone atau HP. Toh juga lagian tidak semua daerah memiliki internet yang bagus. Ketika terjadi atau dipaksakan untuk wawancara melalui HP, ekspresinya kan bisa juga berbeda. Kemudian juga bisa saja jaringannya tidak bagus atau buruk lah, maka pertanyaan atau jawabannya akan terputus-putus sehingga harus diulangi dan diulangi. Ya seperti tadi, waktunya dan tenaganya terkuras, lagi-lagi terkuras. Di sini saya memberikan closing statement mengenai materi wawancara dalam asesmen. Wawancara itu dilakukan jika dibutuhkan, yang pertama. Yang kedua, wawancara bisa diadakan langsung ke siswanya atau juga bisa diadakan kepada orang-orang terdekatnya. Yang ketiga adalah kunci dalam wawancara yaitu bisa mengendalikan suasana. Buatlah suasana yang santai, ada unsur menanamkan keyakinan dan kepercayaan. Jika tidak ada unsur tersebut, maka wawancara tidak akan berjalan lancar. Kemudian, jangan lupa juga untuk menganalisis gerak tubuh dan nada dari setiap jawabannya siswa atau individu. Apakah gerak tubuh dan nadanya tersebut mengandung hal-hal yang menyembunyikan sesuatu atau tidak, begitu. Jadi kuncinya yaitu harus pandai mengendalikan suasana. Kemudian yang kedua, harus pandai-pandai menganalisis gerak tubuh dan nada bicaranya. Itu dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.